بسم الله الرحمن الرحيم. يا دنيا ولست ممن مشى بجلباب العاصي، للأخرى قلبي يحيا، غري خيري يا دنيا، من صبري لا لن أعيا، غري خيري يا دنيا، للأخرى قلبي يحيا، غري خيري يا دنيا، من صبري لا لن أعيا، غري خيري يا دنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الميامين المنتجبين. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama akan melanjutkan kita punya pembahasan kitab khusus Al-Hikam tentang hikmah nafsiyah fi kalimatin syaithiyah. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya ada beberapa bentuk permohonan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga terbagi atas beberapa kelompok. Kita akan sebelum kita membahas lebih jauh, kita membaca dulu teks daripada kitab khusus. Wa min hadzal sinf man yas'alu la li isti'jalin wala la lil isti'jali wala lil imkani, wa innama yas'alu imtithalan li amrillah fi qoulihi ta'ala ud'uni astajib lakum, fahuwal abdul mahd wa laysa lihadzal da'i himmah muta'allika fi ma sa'ala fihi min muayyanin aw ghairi muayyan, wa innama himmatuhu fi imtithali awamiri sayyidihi. Fa'idha tadal hal as-su'ala sa'ala ubudiyah, wa idha tadal tafwida was-sukuta sakata. Fakadibtuliya Ayyuba alaihi salam wa ghairuhu wa ma sa'alu raf'amat talahum Allah ta'ala bihi, summa qtadalahumul halu fi zamanin akhar ayyas'alu raf'a dhalika farafa'ahullahu anhum. Dari golongan ini, maksudnya golongan yang mengetahui potensinya, jadi dia memahami potensinya terhadap penerimaan, pemberian dan karunia Tuhan, maka ia meminta tidak dengan ketergesaan. Jadi dari golongan yang mengetahui potensinya terhadap penerimaan karunia-karunia, itu terdapat orang-orang yang meminta tidak dengan ketergesaan dan tidak dengan kemungkinan. Akan tetapi permintaannya tiada lain adalah menjalankan firman ilahi
sebagaimana firman-Nya, ud'uni astum. Jadi berupa perintah, yaitu berdoalah kepada aku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, niscaya akan aku kabulkan padamu. Jadi kelompok ini pada hakikatnya ia mengetahui potensinya, sehingga juga mengetahui apa yang akan mereka peroleh dari karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya mereka ini pada dasarnya ketika berdoa kepada Tuhan itu merealisasikan dari perintah Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan ud'uni, yakni berdoalah padaku, astajib lakum, aku akan mengabulkannya, aku akan perkenankan bagimu. Dia ini adalah hamba sejati, yakni hamba sempurna dalam ubudiyah. Permintaannya tidak bercampur sesuatu, sebab dia dengan kehadiran daimnya, jadi dia senantiasa dalam kehadiran. Kalau senantiasa dalam kehadiran, maka mempunyai mukasyafah terhadap realitas-realitas. Jadi karena dia senantiasa dalam keadaan kehadiran dan dia mengenal serta mengetahui potensinya dan apa yang mengemanasi padanya dari manifestasi hak Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai potensinya, olehnya permintaannya semata-mata merealisasikan perintah ilahi. Dalam artian hamba sejati itu hanya menjalankan perintah-perintah hak Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena seperti ini dialami oleh para anbiya, oleh para ma'sumin alaihimussalam. Jadi pada dasarnya kayak ini sudah kami realitas-realitas ya yang tersingkap dalam pandangannya, sehingga pada hakikatnya ia mengetahui apa yang Tuhan akan karuniai dan berikan kepadanya. Kalau mereka berdoa semata-mata menjalankan perintah Tuhan. Dan bagi sang hamba peminta ini, pemohon ini, maksud dan keinginan dari apa yang dimintanya tidaklah bergantung kepada sesuatu tertentu dan tidak tertentu. Jadi tidak mempunyai kaitan sama sekali. Tidak ada kaitannya yang dimintanya itu berhubungan dengan sesuatu yang tertentu, seperti bagaimana kita sudah bahas. Jadi ada misalnya sang hamba meminta sesuai dengan keinginannya yang berhubungan sesuatu yang tertentu. Tapi ada juga hamba yang memohon, jadi dia tidak mengaitkan permintaannya dengan sesuatu yang tertentu. Akan tetapi keinginan dan hasratnya hanya dalam batas menjalankan perintah-perintah maulaannya. Jadi ia berdoa karena hanya semata-mata memenuhi permintaan daripada Tuhan.
sebab ia bersih dari permintaan yang tidak hakiki. Apakah itu permintaan yang bersifat duniawi ataukah permintaan yang bersifat ukhrawi? Jadi ia sama sekali bersih dari permintaan yang tidak hakiki. Apakah itu permintaan bersifat duniawi atau permintaan bersifat ukhrawi? Jadi mereka ini sudah istilahnya melewati ya dari jenjang dan derajat yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi. Karena perhatian dan pandangannya hanya terpusat kepada hak Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba seperti ini pada dasarnya itu tidak punya keinginan selain hak Subhanahu wa ta'ala. Jadi keinginannya hanya Tuhan. Ya, yaitu secara universal dalam makam ketunggalannya dan secara detail dalam makam manifestasinya. Maksudnya secara universal itu dalam makam ketunggalan Tuhan. Jadi Tuhan dalam ta'ayunnya sebagaimana kita pahami kan, manifestasinya Tuhan, manifestasi pertamanya itu dalam bentuk ketunggalan, di mana tidak terdapat pluralitas ya. Nah, nanti di makam nama-nama baru terjadilah pluralitas. Jadi baik itu secara universal dalam makam ketunggalan Tuhan maupun secara detail dalam makam manifestasi Tuhan. Jadi ketika kondisinya mengharuskan ia meminta dengan perantara suatu perkataan atau lafaz, ia meminta sebagai bentuk ubudiyah. Jadi kalau kondisinya mengharuskan ia meminta dengan lafaz, dengan menggunakan lafaz, jadi permintaan itu ya bisa dalam bentuk lafaz seperti kita mengucapkan, ya Allah berilah aku kesehatan. Nah, ini satu permintaan dalam bentuk lafaz. Atau bisa juga dalam bentuk permintaan keadaan, ya seperti kondisinya seperti kondisi misalnya seorang fakir miskin ya dalam kondisi kurus dan seperti sangat sangat lemah, itu kondisi ya. Jadi kalau ia pun ya kondisinya mengharuskan meminta dengan perantara suatu perkataan, ia meminta sebagai bentuk ubudiyah. Jadi itu lepas dari hasratnya, tapi semata-mata sebagai ubudiyah. Demikian juga ketika kondisinya menuntut penyerahan dan diam, maka ia pun diam dan berserah diri. Jadi ini sepertinya dalam kondisi taslim. Jadi kalau kita bahas dalam irfan amal itu ada tahapan-tahapan di mana seorang salik ya istilahnya dalam makam yang ia peroleh taslim sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih tinggi lagi misalnya ridho seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ayyub alaihi salam dan selain beliau. Ya, kalau Nabi Ayyub dia tertimpa penyakit, tertimpa bala ya. Jadi Nabi Ayyub itu tertimpa bala dan tidak meminta
untuk diangkat serta dihilangkan. Jadi ketika Nabi Ayub ditimpakan bala, sebagaimana yang kita tahu dari kisahnya, bahwa ya setan itu berkata pada Tuhan, Nabi Ayub itu taat dan patuh kepada Tuhan dikarenakan memiliki kesehatan, memiliki harta, memiliki anak-anak dan lain sebagainya, ya seperti itu. Ya, kemudian Tuhan yang istilahnya menimpakan bala kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, dalam penjelasan ini bahwasanya Nabi Ayub itu ya tertimpa bala dan tidak meminta untuk diangkat serta dihilangkan bala tersebut, ya. Kalau misalnya kita kan diberi bala, misalnya sakit, segera bermohon kepada Tuhan supaya disembuhkan, ya. Akan tetapi di waktu lain mereka menginginkan untuk diangkat bala itu, ya, karena perintah Tuhan untuk memintanya. Jadi sebenarnya mereka meminta pun untuk dihilangkan bala itu karena perintah Tuhan kepadanya untuk meminta kepada Tuhan supaya diangkat bala itu dari mereka. Ya, maka mereka pun meminta kepada Tuhan dan Tuhan pun mengangkat serta menghilangkan dari diri mereka. Dalam artian ketika mereka tidak meminta, maka tuntutan kondisi mereka adalah penyerahan dan diam. Sedangkan pada waktu mereka berkeinginan, maka kondisi mereka menuntut untuk meminta dengan suatu lafaz. Sebab hal ini terkait dengan kalbu. Sementara kalbu adalah berbolak-balik dan berubah-ubah. Ya, taqallabu. Jadi kalbu itu ya memang ia sesuai dengan namanya juga, ya, itu berbolak-balik dan berubah-ubah. Kalau di dalam tahap perjalanan, ya, kalau pada makam kalbu atau masih dalam kedudukan kalbu, masih terdapat bolak-balik, masih terdapat perubahan, ya, fluktuasi istilahnya. Tapi kalau di atas kalbu, dalam kedudukan ruh, dalam makam ruh, nah di sini sudah tidak lagi terjadi bolak-balik, senantiasa nanti akan menaik, ya, senantiasa perjalanannya akan menuju pada puncak akhir, pada yang paling puncak. Dia tidak lagi balik. Tapi kalau di kalbu masih memungkinkan bolak-balik, ya. Dalam kitab Iman dan Kufur Al-Kafi terdapat bab tentang perubahan kondisi-kondisi kalbu, yang mana dalam hal ini Imam Baqir alaihissalam berkata, innama hiyal qulubu marratan tas'abu wa marratan tashalu. Jadi sesungguhnya kalbu-kalbu itu suatu waktu yang merasa sulit dan berat, dan pada waktu lain merasa mudah dan ringan, ya. Jadi kalau kita ini masih dalam kondisi misalnya kadang berat beribadah, kadang ringan beribadah, ya masih kita pada tingkatan ini. Itu pun kalau kita punya tingkatan, ya. Tapi bagi mereka sudah melewati tahap ini, itu tidak ada lagi, ya, semua
mereka rasakan kesenangan beribadah, ketertarikan beribadah, ya. Dan dalam surah Nuh kita dapati isyarat ayat malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam tahapan-tahapan kejadian, atwara, ya. Nah, di antara pengertian atwar adalah perubahan-perubahan secara bertahap dari kalbu. Jadi perubahan itu juga bertahap pada kalbu, disebut juga atwar. Singkatnya, sebagai pemisalan, terdapat pada kalbu ombak-ombak lautan, yang mana kalbu akan didatangi kondisi-kondisi yang berubah-ubah. Ketika angin kencang, ketika angin kuat datang, maka ombak pun besar. Dan ketika angin melemah, maka ombak pun kecil, ya, dan bahkan tenang. Syekh selanjutnya menuliskan wa ta'jilu bil mas'uli fihi wal ibta'u lil qadaril muayyani lahu indallah fa idza wafaqa as-su'al al waqta asra'a bil ijabah wa idza ta'akhkhara al waqt imma fid dunya wa imma fil akhirat ta'akhkharatil ijabah ay al mas'ul fihi lal ijabah allati hiya labbaik minallahi fafham. Pada hakikatnya penyegeraan, yakni segera, penyegeraan dalam pengabulan permintaan dan pengakhiran dalam pengabulannya itu berkaitan dengan kadar tertentu baginya di sisi Tuhan. Apabila permintaan sesuai waktu, maka akan segera dikabulkan. Tapi jika bukan waktunya, maka pengabulannya akan diakhirkan. Apakah itu perkara duniawi ataukah ukhrawi? Pengakhiran pengabulan ini atau ijabah ini hingga waktu dihasilkannya, maksudnya diperoleh apa yang diminta, itu berhubungan dengan yang diminta padanya, yakni sesuatu yang diinginkan, bukan berhubungan dengan pengakhiran sambutan atau labbaik dari Tuhan. Sebab labbaik dari Tuhan tiada penundaannya. Jadi kalau kita memohon kepada Tuhan, itu seolah-olah kita mengatakan labbaik, kita memenuhi, ya, ajakan Tuhan, perintah Tuhan untuk meminta kepadanya, ya. Dan Tuhan pun menjawabnya dengan labbaik. Jadi permintaan kita berhubungan dengan sesuatu, pengakhirannya itu, ya, itu berhubungan dengan yang kita minta itu, bukan berhubungan tentang jawaban labbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berbagai riwayat kita akan jumpai penjelasan dari Maksumin alaihissalam bahwa tidak seorang pun yang berkata Allah
dalam kondisi labbaik tidak mendapatkan sambutan labbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya apa yang kembali kepada kondisi seorang hamba dari doanya adalah ijabah labbaik yang tingkatannya lebih baik dari apa yang diharapkannya. Ya, jadi pada dasarnya jika kita itu meminta, bisa saja misalnya sesuatu itu kita minta, ya, jawaban Tuhan terhadap labbaiknya kita, yakni kita memenuhi ya ajakannya untuk meminta kepadanya, Tuhan pun serta-merta mengijabah dengan labbaik. Ya. Ijabahnya Tuhan ini dari labbaiknya kita pada dasarnya itu lebih baik daripada apa yang kita minta. Ya. Karena Tuhan ya mengijabah dengan labbaik ini adalah sungguh sesuatu yang pada dasarnya menandakan kita ini memperoleh kedekatan dengannya, kan begitu ya, kita memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita punya permintaan ini belum tentu misalnya menjadi wasilah kita dekat kepada Tuhan, kan seperti itu ya. Kalau kita diberi bersyukur ya akan menjadi wasilah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sudah bermohon kepada Tuhan karena kita labbaik kepada Tuhan dan Tuhan pun segera menjawab labbaik kepada kita, ini lebih besar pada dasarnya daripada apa yang kita minta ya. Sama dengan kalau kita mengirim salam ya kepada salah seorang ma'sumin alaihissalam ya, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau assalamualaikum ya amirul mu'minin, assalamualaikum ya hasrat Fatimah Zahra binti Rasulillah, dan salam-salam yang kita kirimkan kepada mereka ya boleh jadi lebih besar ini ya, karena tentu mereka akan menjawab salamnya kita daripada misalnya boleh jadi keinginan kita dengan berwasilah kepadanya itu ya sesuatu yang lebih rendah ya. Jadi salam dan selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta a'immah ma'sumin alaihissalam ya adalah sesuatu yang pada dasarnya mempunyai nilai yang sangat tinggi dan nilai yang lebih besar untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada hakikatnya apa yang kembali kepada kondisi seorang hamba dari doanya adalah ijabah labbaik yang tingkatannya lebih baik dari apa yang diharapkannya atau apa yang dimintanya. Olehnya makna perkataan Tuhan, berdoalah aku akan mengijabahmu, yakni tiada penundaan dalam ijabah permintaan seorang hamba. Jadi tidak ada penundaan dalam ijabah permintaan seorang hamba. Karena ketika ia berdoa, ia labbaik kepada Tuhan, niscaya Tuhan pun langsung labbaik atau segera juga labbaik kepada sang hamba. Ya.
Imam Shadiq alaihi salam berkata, tiadalah seorang hamba mengulurkan tangannya kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Jabar, melainkan Allah Azza wa Jalla malu mengembalikannya dengan kosong, hingga Dia memberikan padanya karunia dari rahmatnya pada apa yang Dia kehendaki. Maka itu setiap orang dari kalian apabila berdoa, maka janganlah mengembalikan tangannya hingga ia mengusapkan atas wajah dan kepalanya. Jadi kita ini pecinta Ahlul Bait ya mendapatkan memang semacam apa istilahnya, ajaran untuk mengulurkan tangan ketika berdoa, ya. Di dalam doa Kumail kita juga mendapatkan narasi seperti itu, ya. Saya lupa lagi itu yang akhir-akhir daripada doa Kumail itu, ya, saya lupa lagi. Ala kulli hal, jadi mengulurkan tangan ketika berdoa, ya, mengulurkan tangan ketika berdoa, ya, ini tradisi dari pecinta Ahlul Bait, tradisi yang diajarkan Imam Ma'sumin alaihissalam, ya. Dan ini sangat bertentangan dengan orang yang memandang bid'ah mengangkat tangan, mengulurkan tangan berdoa, ya. Bahkan setelah berdoa pun kita dianjurkan mengusapkannya kepada wajah dan kepala kita, ya. Nah, kita baca lagi sedikit, ya. Selanjutnya Syekh Ibnu Rabi menuliskan, wa ammal qismu tsani wa huwa qauluna wa minha ma la yakunu an su'alin fa inna ma uridu bis su'alit talaffuz bihi fa innahu fi nafsil amr la budda min su'alin imma bil lafzi au bil hali au bil isti'dadi. Bahagian kedua yang kami isyaratkan, sesuatu yang tidak dari permintaan, yang dimaksud adalah permintaan yang tidak dalam bentuk pengucapan. Jadi maksudnya bahwa ada bahagian kedua, di mana bahagian kedua itu adalah sesuatu yang tidak dari permintaan. Ya, yang dimaksud di sini permintaannya adalah pengucapan, yakni dengan lafaz. Karena pada hakikatnya ya terdapat permintaan, yakni senantiasa ada permintaan. Ya, jadi pada diri setiap maujud itu senantiasa ada permintaan. Apakah itu permintaan secara lafaz, secara lisan, atau secara kondisi, ataukah secara potensi. Tapi kalau kita lebih jauh secara ontologi, ya, secara ontologi semua maujud senantiasa meminta pada Tuhan, sehingga senantiasa mendapatkan manifestasinya. Karena hakikat setiap maujud adalah fakir, adalah miskin, di mana fakir sama sekali tidak mempunyai kesesuatuan tanpa kalau tidak menerima pemberian senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab pada hakikatnya
harus ada permintaan. Apakah itu permintaan secara lafaz, secara lisan, secara pengucapan, ataukah secara kondisi, ataukah secara potensi. Ya, ini tadi apa tadi itu? Saya lihat ada yang mengirim bentuk permintaan ya di sini. Ya, wa ilaika ya Rabbi madadtu yadi, dan kepadamu wahai Tuhan madadtu aku ulurkan yadi tanganku, ya aku bentangkan, aku ulurkan tanganku. Ya, demikian di dalam doa Kumail. Ya. Permintaan dengan lisan, ya keadaan seperti bukan. Jadi maksudnya ini permintaan dengan lisan kondisi. Jadi ada lisan pengucapan dan ada lisan kondisi. Permintaan dengan lisan kondisi seperti berdirinya seorang fakir di hadapan seorang kaya, dan permintaan seekor hewan peliharaan di hadapan pemiliknya terhadap apa yang dibutuhkannya. Ini permintaan kondisi. Ya. Dikatakan bahwa permintaan dengan lisan kondisi itu lebih fasih dari permintaan dengan lisan pengucapan. Jadi kan kondisi itu lebih real sebenarnya, lebih nyata ya ketimbang pengucapan ya. Kalau kondisi ya kita bisa melihat realitas kenyataannya. Tapi lisan ini ya belum tentu kita bisa istilahnya memahami kenyataannya. Ya, seperti itu. Sedangkan permintaan dengan lisan potensi ya. Jadi ada 3 bentuk permintaan. Ada permintaan pengucapan, ada permintaan keadaan, dan ada permintaan potensi. Nah, sekarang sedangkan permintaan dengan lisan potensi seperti permintaan nama-nama ilahi bagi penjelmaan kesempurnaannya serta permintaan a'yan sabitah, entitas-entitas tetap, yakni mahiyah segala sesuatu bagi perwujudan mereka di eksternal. Ya, jadi permintaan potensi ini seperti permintaan nama-nama ilahi. Jadi nama-nama ilahi ini juga meminta supaya bertajalli dengan lewat mazhar-mazhar. Jadi ia istilahnya meminta supaya punya juga mazhar, ya, punya penjelmaan di alam eksternal. Demikian pula ayan sabitah, ya, yaitu entitas-entitas tetap yang ada pada apa istilahnya pada wilayah ilmu Tuhan, ya, di mana entitas-entitas tetap ini juga ingin mendapatkan kewujudan eksternal. Ya, jadi dia ingin mendapatkan kewujudan eksternal. Kalau kita misalnya sederhanakan, seperti misalnya adanya ide kursi di dalam pikiran kita, dalam benak kita. Nah, ide kursi ini juga meminta ia terjelma sebagai kursi di alam eksternal. Ya, jadi ide-ide ayanu sabita, entitas-entitas tetap ini juga meminta mereka meminta perwujudannya di alam eksternal. Ya, jadi yakni mahiyah segala sesuatu
bagi perwujudan mereka di eksternal. Ya, sekiranya tidak ada permintaan ini, maka selamanya tak akan pernah ada mahiyah yang mendapatkan pakaian wujud. Jadi karena permintaan ayan sabita inilah, maka mahiyah pun mendapatkan pakaian wujud di eksternal. Sebab zat suci hak subhanahu wa ta'ala tidak butuh atau kaya dari alam makhluk. Jadi Tuhan itu mencipta bukan karena keperluannya, tapi apa istilahnya, entitas-entitas tetap ini atau mahiyah-mahiyah ini yang meminta pakaian wujud, sehingga mereka terjelma di alam eksternal di luar daripada alam ilahi. Nah, nanti di alam eksternal inilah terdapat mawjud-mawjud malaikat, ya, mawjud-mawjud nafs, mawjud-mawjud alam materi, dan berbagai tingkatan daripada jelmaan-jelmaan ayan sabita di alam eksternal. Sementara ayan sabita sendiri tiada lain jelmaan dari nama-nama Tuhan. Jadi nama-nama Tuhan terjelma sebagai ayan sabita, lantas ayan sabita ini yang terjelma dalam wujud imkan di alam eksternal. Saya pikir inilah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.